Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan sidang Mahkamah Konstitusi. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan kasus posisi. Di sini pemohon sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya pasal. Yang pertama, pasal 293 KUHP ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2, penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Pada pasal 293 ayat 1 KUHP memuat ungkapan belum dewasa seperti regulasi yang multitafsir dan juga memiliki praktik internal. Tuduhan penuntutan terletak pada dasar pendahuluan dewasa dan wali pada bagian 1 KUH Perdata pada pasal 330 tentang pengelompokan anak di bawah umur. Selain itu, pada pasal 293 ayat 2 KUHP, di mana dalam ayat tersebut pelaporan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjadi korban perbuatan cabul itu, yang berarti dalam hal ini termasuk delik aduan absolut. Pada dasarnya, orang yang menjadi korban pencabulan mempunyai efek psikologis. Contohnya seperti ternyata pencabulan dilakukan oleh seseorang yang masih merupakan sanak saudara yang dikenal sehingga mengakibatkan korban tidak bisa melaporkan kejadian tersebut secara langsung oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, ayat 2 dalam pasal ini berarti tidak dapat memastikan perlindungan yang baik terhadap para korban perbuatan cabul dan jelas bertentangan dengan hak konstitusional korban sesuai dengan bunyi pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 29G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perlindungan dan keamanan keadilan yang adil bagi setiap warga negaranya. Korban dari pelecehan kehormatan dan martabatnya yang mengalami psikis benar-benar tidak berani saat melaporkan pelaku kejahatan ke pihak berwajib. Yang sangat jelas dalam pasal 293 ayat 2 KUHP menghambat korban untuk menggugat pelaku. Kemudian yang kedua, pasal 288 KUHP yang berbunyi barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bahwa dalam pasal 288 ini terdapat frasa belum waktunya untuk dikawini yang menimbulkan ketidakpastian terkait batasan umur berapa yang dianggap dewasa dalam pasal ini. Terdapat perbedaan dalam batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu di dalam pasal 29 KUH Perdata. Dalam pasal 29 menyebutkan bahwa usia yang dapat diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1970 tentang perkawinan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Bahwa belum waktunya untuk dikawin dalam pasal 288 adalah juga terdapat unsur objektif tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu. Apabila dia tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan itu, dia sepatutnya harus menduga perempuan atau istrinya itu belum pantas untuk disetujui. Berdasarkan kasus posisi yang sudah dijelaskan, maka dari kelompok 1 mengadakan sidang semu Mahkamah Konstitusi dengan pokok pembahasan uji material terhadap pasal 293 ayat 1 dan 2 serta pada pasal 288 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, 19 September 2022, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perkara nomor 21/19/2022 perihal pengujian material pasal 288 dan pasal 293 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tata tertib persidangan dan tata ruang sidang. Yang pertama, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sehingga advokat harus
sedangkan advokat harus menggunakan toga. Nomor 2, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Yang ketiga, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang yang pertama, membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Yang keempat, membawa peralatan demonstrasi masuk ke dalam ruang sidang. Yang kelima, merusak atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. Yang keenam, makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketujuh, menghina para pihak, saksi, dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. Yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Yang kesepuluh, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kemudian peraturan yang keempat, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 kecuali pada ayat 2 huruf H berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Kemudian yang kelima, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib yang pertama menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk sopan selama persidangan. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap tertib berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Yang ketiga, memberi hormat kepada majelis hakim dengan membukukan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. Kemudian peraturan yang keenam, dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta atau mendapat izin ketua sidang. Kemudian peraturan yang ketujuh, para pihak, saksi, ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Kemudian yang kedelapan, para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada majelis hakim melalui panitera pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. Kemudian yang kesembilan, para pihak, saksi, dan ahli yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik mahkamah wajib memberitahukan kepada kepaniteraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. Demikianlah tata tertib persidangan untuk peraturan tersebut akan berlaku hingga persidangan berakhir. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan DPR dan Presiden dalam nomor perkara nomor 21/PUU/19/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk sidang lanjutan perkara nomor 21/PUU/19/2022 dengan agenda persidangannya adalah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, semuanya hadir kecuali DPR, dan majelis atau mahkamah menerima surat permintaan atau permohonan dari kuasa Presiden untuk menunda persidangan ini karena belum siap. Dan yang diminta oleh kuasa Presiden adalah 14 hari penundaannya. Kuasa Presiden, apa benar meminta permohonan ini? Siap Yang Mulia, untuk perkara ini kami tunda sebagaimana sudah kami sampaikan kepada panitera. Terima kasih. Baik, dari DPR ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir dan meminta penundaan pada sidang yang akan datang. Kemudian sesuai dengan permintaan dari kuasa Presiden, maka perkara ini sidangnya ditunda selama 14 hari. Panitera, 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Dari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang mulia. Apakah pada tanggal 4 Oktober 2022 tepat pukul 11 ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan permintaan dari kuasa Presiden, maka perkara ini sidangnya ditunda hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 11 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perkara nomor 21/PUU/19/2022 perihal pengujian material pasal 288 dan pasal 293 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hari Selasa 4 Oktober tahun 2022. Adapun tata tertib persidangan dan tata ruang sidang. Yang pertama, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga. Yang kedua, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Kemudian yang ketiga, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang yang pertama membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Yang keempat, membawa peralatan demonstrasi masuk ke dalam ruang sidang. Yang kelima, merusak atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. Yang keenam, makan atau minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Kemudian yang ketujuh, menghina para pihak, saksi, dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. Kemudian yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Kemudian yang kesepuluh, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kemudian peraturan yang keempat, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 kecuali ayat 2 huruf H berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Kemudian yang kelima, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib yang pertama menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dan sopan selama persidangan. Yang kedua, menunjukkan sikap terhormat kepada majelis hakim dengan sikap tertib berdiri ketika majelis hakim masuki dan meninggalkan ruang sidang. Yang ketiga, memberi hormat kepada majelis hakim dengan membubuhkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. Kemudian peraturan yang keenam, dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat atau tanggapannya terlebih dahulu harus meminta atau mendapat izin dari ketua sidang. Kemudian yang ketujuh, para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Kemudian yang kedelapan, para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada majelis hakim melalui panitia pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. Kemudian yang kesembilan, para pihak, saksi, dan ahli akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik mahkamah wajib memberitahukan kepada kepanitiaan mahkamah sebelum persidangan dimulai. Demikian tata tertib persidangan untuk peraturan tersebut akan berlaku hingga persidangan berakhir. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Dihadiri dipersilakan hadir untuk berdiri. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk perkara nomor 21/PUU/19/2022 pada siang ini agendanya adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Presiden. Menurut catatan dari kepaniteraan bahwa para pihak semuanya hadir, baik DPR maupun Presiden telah siap untuk menyampaikan keterangannya, walaupun keterangan tertulisnya belum disampaikan ke kepaniteraan. Untuk selanjutnya, sebelum sidang dimulai, keterangan tertulisnya diserahkan terlebih dahulu. Baik, untuk keterangan pertama, karena ada yang mewakili dari DPR, dipersilakan Ibu Mikel untuk menyampaikan poin-poin terkait pokok permohonan. Terima kasih banyak Yang Mulia, izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok
poin terkait permohonan kami. Sorry. Terima kasih banyak Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada DPR. Dengan saya akan membacakan keterangan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas permohonan uji material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 21/PUU/19/2022 Jakarta 4 Oktober 2022 kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR nomor 57/PIM/5/2022, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saat ini dihadiri oleh saya sendiri, Michel Salsabila SHMH, dan juga Sabrina Al-Azizah dengan nomor anggota A343 dan A344. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut dengan DPR. Sehubung dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 307.21/PAN.MK/PS/09/2022 tertanggal 14 September 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang diajukan oleh Dio Renaldi Saputra dan Salwa Salsabila mahasiswa untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terkait permohonan pengujian material KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara 21/PUU/19/2022 sebagai berikut. Ketentuan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap dibacakan Yang Mulia. Para pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal AKUHP sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang intinya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya, keterangan DPR terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi DPR yang menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon sebagai berikut. A. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara akuo, DPR memberikan pandangan dengan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK nomor 6/PUU 3/2005 dan putusan perkara nomor 11/PUU 5/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 6/PUU 3/2005 dan putusan perkara nomor 11/PUU 5/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Sekian dan terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Termohon izin perkenalan saya Sabrina Al-Azizah, perwakilan dari DPR. Izin keterangan dari Ibu Michel. Yang kedua yaitu pandangan umum, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. 1. Bahwa nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahwa suatu bangsa telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur untuk melindungi kepentingan
kepentingan hukum terhadap rasa kesusilaan masyarakat. Kejahatan di bidang seksual disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dinilai dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Para kesopanan masyarakat di bidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak dianggap oleh pembentukan watak dan anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP diatur dalam buku 2 bab 14 mulai pasal 241 sampai dengan pasal 303 PS. Yang kedua, bahwa pengaturan ada dalam pasal KUHP saat ini merupakan adalah produk dari warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini, sehingga perlu untuk segera diperbarui secara komprehensif, termasuk dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dengan belum diundangkannya KUHP yang baru, berarti ketentuan-ketentuan KUHP yang masih berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pandangan terhadap pokok-pokok permohonan mohon dianggap dibacakan poin 1 dan 2. Ketiga, bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki instrumen hukum KUHP yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan waktu, semakin marak kejahatan terhadap anak di masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual. Bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional terhadap Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak Anak. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Keempat, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur ketentuan sanksi pidana bagi kejahatan yang serupa diatur dalam pasal AKUO KUHP sebagai berikut. Yang pertama, pasal 76. Pasal 76 ini mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, dari rumusan pasal 76 dan pasal 76 junto pasal 81 dan pasal 82, Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban. 5. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjadi lex spesialis terkait kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak. Namun meskipun demikian tidak berarti bahwa ketentuan diatur dalam KUHP ini inkonstitusional karena KUHP masih berlaku sebagai undang-undang hukum pidana saat ini. Pengaturan mengenai pidana terhadap orang bertubuh dan atau berbuat cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait tersebut tetap dapat digunakan oleh penegak hukum yang tertentunya atau tentunya tergantung berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan terpenuhinya unsur-unsur kriminalnya. Yang selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. 6. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang terkait dengan kebijakan aturan hukum mengenai tindak pidana asusila atau kekerasan terhadap anak telah diupayakan di dalam rancangan undang-undang hukum pidana atau RUU KUHP yang disiapkan untuk menggantikan KUHP yang masih berlaku saat ini. Di dalam RUU KUHP yang telah masuk dalam proses pembahasan pada periode keanggotaan DPR 2014 sampai dengan 2019, peraturan tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 420, 421, pasal 422, dan pasal 423. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, dari ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa delik tersebut masih dalam kategori delik biasa dan bukan sebagai delik aduan. Di dalam pasal 24 ayat 2 RUU KUHP telah mengatur bahwa tindak pidana aduan harus dilakukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan dalam pasal 420 sampai dengan pasal 423 RUU KUHP tidak mencantumkan penegasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang
telah berupaya untuk memberikan pengaturan kebijakan hukum yang teraktualisasi dengan perkembangan terkini, khususnya terhadap perlindungan anak, bahwa pembahasan RUU KUHP pada periode keanggotaan DPR 2014 sampai 2019 belum selesai, sehingga pembahasan RUU KUHP dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2020 sampai 2024 berdasarkan kesepakatan pembentukan undang-undang. Selanjutnya, bahwa terkait petitum para pemohon terdapat inkonsistensi petitum poin 2. Para pemohon pada intinya memohon agar majelis hakim menyatakan pasal-pasal akuo secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam petitum poin 3, para pemohon memohon agar majelis hakim menyatakan frasa belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawini pada pasal 293 dan pasal 288 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pada petitum poin 4, para pemohon memohon agar majelis hakim menyatakan pasal 293 ayat 2 KUHP telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sepanjang proses penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan diubah menjadi delik biasa, dan pada ayat 1 frasa belum dewasa diubah menjadi usia di bawah 18 tahun. Dan pasal 288 KUHP sepanjang frasa belum waktunya untuk dikawini diubah menjadi batas umur 19 tahun. Inkonsistensi petitum para pemohon tersebut menunjukkan bahwa para pemohon menunjukkan ketidakjelasan atas apa sebenarnya diinginkan oleh para pemohon atas pengujian pasal-pasal akuo. Apakah dalam petitum pemohon para pemohon menginginkan keseluruhan pasal bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau sebenarnya para pemohon hanya menginginkan pelaksanaan pada frasa-frasa tertentu? Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara akuo dan dapat memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga pemohon akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan DPR secara keseluruhan. Keempat, menyatakan pasal 293 KUHP dan pasal 288 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Kelima, memerintahkan pemohon putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, tim kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vicky Alsasabila SHMH dan Sabina Alaziza SHMH dengan nomor anggota A343 dan A344. Demikian penjelasan keterangan dari kami. Atas kesempatan ini, terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk keterangan tertulisnya bisa diserahkan ke Majelis Hakim melalui panitera. Kemudian selanjutnya kuasa Presiden silakan memberikan tanggapan dari yang disampaikan oleh pemohon langsung ke poin-poinnya saja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim kuasa DPR RI yang diwakili oleh Ibu Vita Salsabila, yang terhormat rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang terhormat para pemohon, izinkanlah saya Faisal Diki Hamasya SHMH selaku staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua, Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian pasal 288 dan pasal 293 ayat 1 dan ayat 2
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP terhadap pasal 28B ayat 1 dan pasal 28B ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Dewa Renaldi Saputra dan Salwa Salsabila untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/19/2022 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pokok permohonan para pemohon, mohon izin dianggap dibacakan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing dianggap dibacakan. Yang ketiga, penjelasan pemerintah terhadap menteri yang dimohonkan oleh para pemohon. Sebelum memberikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, perkenankanlah pemerintah memberikan pandangan umum terhadap duduk perkara terhadap materi pasal-pasal yang diuji. Bahwa materi pasal yang diuji mengandung delik heteroseksual, homoseksual, dan non-seksual connection, hubungan heteroseksual, dan dalam delik susila yang diatur dalam KUHP pasal 285 sampai dengan pasal 288 yang pada dasarnya norma tersebut menyatakan bahwa wanita adalah sebagai pihak dijadikan objek dari perbuatan yang dipidanakan. Pasal 285 KUHP menyatakan seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan dalam kualifikasi menjadi delik pemerkosaan atau aggression seksual. Begitu juga dalam ketentuan pasal 286 KUHP. Seseorang yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya yang selanjutnya dapat dipidana. Terhadap ketentuan pasal 287 KUHP, unsur pemidanaan terhadap pada seseorang yang bersetubuh dengan orang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan. Begitu juga terhadap pasal 288 KUHP yang mengandung unsur pemidanaan terhadap seorang yang bersetubuh dengan seseorang wanita di dalam perkawinannya yang diketahui atau statusnya dapat diduga bahwa wanita tersebut belum mampu. Dan jika mengakibatkan luka berat atau mati, pasal-pasal tersebut jelas mensyaratkan suatu perbuatan persetubuhan sebagai suatu seksual karena intercourse dengan wanita, di mana perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan, terkecuali pasal 288 KUHP yang justru memidanakan perbuatan di dalam perkawinan. Pasal 288 KUHP sebenarnya bertujuan untuk menghadapi apa yang dinamakan oleh Memori Van Tollekin sebagai gender equality menurut hukum adat, di mana dalam penerapan pemidanaannya terbatas pada timbul suatu akibat yang luka berat atau mati. Pemidanaan tergantung dari suatu kriterium atau kemampuan kawin dari wanita yang bersangkutan selain dari syarat subjektif. Terdapat 3 unsur dolus dan unsur corpus dalam ketentuan pasal 287, namun hanya tidak disyaratkan dalam ketentuan pasal 244 dan pasal 245 UBS Belanda. Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pasal 285 sampai dengan pasal 288 merupakan kriteria adanya pertumbuhan karena intercourse seorang wanita disebut sebagai delik susila dan heteroseksual sifatnya. Jadi pengertian delik susila di atas. Secara singkat, delik kesusilaan dapat dinyatakan sebagai delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas aturan ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup jelas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal das rem dan das STH minimum. Delik-delik di atas sebenarnya tidaklah mudah dapat menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Sedangkan untuk ketentuan pasal 263, meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bahwa seks lain yang dimaksud adalah orang yang belum cukup umur terhadap siapa perbuatan cabul itu dilakukan, atau seperti dijelaskan dalam pasal 292 bahwa perbuatan homoseksual adalah seorang yang sudah dewasa dengan seorang yang belum cukup umur. Yang juga ditegaskan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan antara orang-orang yang mempunyai klaim yang sama, baik yang dilakukan secara laki-laki atau perempuan, sehingga jika korban termasuk seks yang sama, maka ketentuan pasal 292 yang dapat diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Dina.
Baik, perkenalkan saya Pratidina, perwakilan dari pemerintah. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan keterangan terkait yang telah disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Mengenai poin 2, yaitu penjelasan ketentuan pasal 288 dan pasal 293 KUHP, bahwa pasal 288 dan pasal 293 KUHP merupakan delik yang mengatur propertidolis dan properticulpa, yaitu suatu delik yang mempunyai unsur kesebagian yang digunakan secara syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan syarat dengan keataan. Dengan memakai unsur diketahui atau statusnya harus diduga. Sehingga jika salah satu dari bagian unsur tersebut sudah ada, cukup untuk dapat menjatuhkan pidana. Unsur pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 288 KUHP adalah jika terjadi peristiwa perkawinan dilakukan secara dan dilakukan antara pria dan wanita ketika masih di bawah umur atau belum dewasa yang secara hukum belum waktunya untuk melakukan perkawinan, tetapi dia tetap dalam dilakukan dan dapat hidup bersama. Dalam ketentuan ini, yang menjadi unsur pidana adalah jika mereka melakukan hubungan badan, namun tidak berakibat adanya luka berat atau matinya perempuan tersebut, maka tidak dapat menjadi unsur pidana. Namun jika hubungan badan mereka mengakibatkan luka berat atau matinya si perempuan, maka dapat menjadi unsur pidana bagi laki-laki. Sedangkan yang dimaksud unsur pidana dalam ketentuan pasal 293 KUHP adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan suatu bujukan terhadap orang untuk dengan sengaja dengan dilakukan cabul pada dirinya, dan perbuatan bujukan tersebut menggunakan tipuan sebagai cara seperti dengan memberikan janji, hadiah, atau lainnya. Sehingga dengan bujukan atau tipuan tersebut dapat mempengaruhi seorang untuk membiarkan dirinya melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, penentuan pidana berdasarkan atas kerugian korban dikarenakan kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya, sehingga hanya korban yang dapat dan berhak menuntutnya. Penentuan dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan dan diberikan batas pengaduan dalam waktu 7-12 bulan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ibu Intan. Baik yang mulia, mohon izin perkenalkan saya Intan Putri Ahmadasari, perwakilan dari pemerintah. Izin melanjutkan keterangan terkait yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Silakan. Untuk poin yang ketiga, penjelasan terhadap dalil bahwa pasal 263 ayat 1 dengan frasa belum dewasa bertentangan dengan ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak memiliki kepastian hukum dan didalilkan merupakan ketentuan yang multitafsir, di mana jaksa penuntut umum menggunakan dasar penuntutan dengan ketentuan belum dewasa dan perwalian dengan bagian 1 KUH Perdata pasal 330. Dalam ketentuan ini tidak jelas umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa. Dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. A. Belum dewasa erat kaitannya dengan batas usia. Usia mempunyai peranan yang cukup penting dan usia juga merupakan tolak ukur seseorang dikatakan dewasa. Kedewasaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk berlakunya ketentuan hukum. B. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai batas usia. Akan tetapi undang-undang yang ada tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan batas usia tersebut. Hal ini disebabkan karena pada zaman dulu batasan usia dewasa ini diatur dalam BBKUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Cina, dan secara umum dimulai di Indonesia pada tahun 1905. Dilandaskan dengan pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap berumur 21 tahun, maka mereka tidak memiliki status belum dewasa. C. Menurut pandangan BW, usia dewasa dikatakan ketika anak tersebut berusia 21 tahun. Tetapi di sisi lain banyak peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sedangkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dikatakan anak adalah di bawah 18 tahun.
Kedua regulasi tersebut merupakan contoh tentang regulasi yang bertolak belakang dengan pasal 330 BW. Selanjutnya itu juga masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Indonesia yang menjelaskan pengertian anak. Anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak. Yang dimaksud anak di sini adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun, dan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 13 Oktober tahun 1976 nomor 477/Perdata yang menyatakan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun, sehingga usia 18 tahun dinilai tepat dalam membatasi usia dewasa di Indonesia. Di lingkungan Mahkamah Agung telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang penguasaan hukum hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan mengatur mengenai ukuran kedewasaan, yaitu 18 tahun. Hasil rapat Kamar Perdata tanggal 14 sampai 16 Maret tahun 2012, sedangkan hasil rapat Kamar Pidana bagian tindak pidana khusus menyatakan terkait ukuran kedewasaan syarat tergantung pada kasusnya. D. Penentuan batas usia seseorang dikatakan sebagai anak belum dewasa atau dewasa dimaksud untuk menentukan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa atau suatu perbuatan hukum. Dalam hukum keperdataan, ukuran kedewasaan seseorang menentukan apakah orang tersebut dianggap cakap untuk bertindak di muka hukum. Sedangkan dalam hukum pidana, kedewasaan seseorang menentukan apakah terhadap suatu tindak pidana diberlakukan aturan hukum pidana umum atau KUHP, atau aturan hukum pidana secara khusus yang berkaitan dengan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. E. Dalam sistem hukum, ketika terjadi gesekan yang berhubungan dengan norma hukum, maka asas hukum yang digunakan untuk menentukan norma hukum tersebut dalam konteks pertentangan antara perundang-undangan yang menyatakan batas ukuran kedewasaan seseorang, asas hukum yang digunakan adalah asas lex specialis derogat lex generalis atau lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum. F. Dalam kaitannya dengan pasal 293 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan tertulis atau sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Mengenai perbuatan cabul terhadap anak, secara khusus diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur mengenai batas usia anak, yaitu seseorang yang belum dewasa sebagaimana pasal 263 ayat 1 KUHP. Sehingga dalil permohonan menyatakan bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP dengan frasa belum dewasa bertentangan dengan ketentuan pasal 28D.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum karena merupakan ketentuan yang multitafsir dan tidak tepat. Mungkin itu poin yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, mohon izin perkenalkan saya dulu, perwakilan dari pemerintah. Izin mengajukan keterangan terkait yang disampaikan rekan saya. Silakan. Oke, untuk presiden yaitu penjelasan terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 293 ayat 2 sebagai delik aduan absolut bertentangan dengan ketentuan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalih menjadi penghambat lingkungan diri pribadi, kehormatan, martabat korban atas dengan perilaku yang tidak patut dalam perbuatan cabul yang dalilnya pemohon agar ketentuan tersebut menjadi delik biasa karena absolut sebagai delik kesusilaan dan menyangkut masyarakat umum. Dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hukum pidana ada dua jenis delik sehubung dengan pemrosesan negara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa ada persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporan pengaduannya kepada polisi penyidik, tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. Kedua, adapun delik aduan bukan tidak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Dalam hal ini, orang menjadi korban tindak pidana bukan menyatakan bahwa penuntutan terhadap delik aduan dicantumkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah memiliki suatu perdamaian. Rumusan delik aduan dapat dijumpai di pasal dalam KUHP, salah satunya dalam pasal 263 KUHP. Yang ketiga, delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan. Sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Contoh dari delik aduan relatif yaitu pencurian antara keluarga tingkat pasal 357 KUHP. Yang keempat, delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan. Terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum, sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Dalam delik aduan, penuntutannya ditentukan pada kehendak dari pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau yang berkepentingan. Korban atau pihak yang berkepentingan memiliki peran menentukan apakah pada pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan diadakan delik aduan, hukum pidana ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan atau kerugiannya. Jika perkara yang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum, jika dengan membuat pengaduan kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan. Yang kelima, delik aduan dapat diproses berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan dan hanya yang membuat pengaduan memiliki hak untuk mencabut dalam tempo 3 bulan setiap hari dimasukkan aduan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada beberapa tahap proses pengadilan, yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara, pra penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dimaksud pembuat undang-undang menentukan suatu tindak pidana masuk dalam delik aduan adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan tuntutan atau berdamai dengan pelaku. Yang keenam, selain itu adanya delik aduan. Setelah itu ada delik aduan juga berlaku dengan paradigma baru. Penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem hukum di Indonesia yaitu restoratif justice, di mana penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga
korban. Unsur pidana dalam pasal 263 tersebut dapat disangkakan terhadap orang yang melakukan bujukan atau tipuan suatu usaha atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang dapat menuruti kehendaknya. Sedangkan orang yang dibujuk tersebut harus belum dewasa. Pasal aqua mengandung unsur delik properti dolus properti culpa, suatu delik yang mempunyai sebagian yang digunakan sebagai syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan syarat dengan keapaan dengan memakai unsur diketahui atau sepatutnya harus demikian. Yang kedelapan adalah kaitannya dengan tindak pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP orang oleh karena itu terhadap tindak pidana ini berlaku delik aduan, maka dimungkinkan bagi korban untuk mencabut aduannya apabila penuntut pertimbangan korban perkara yang dihadapinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku. Misalnya pelaku beretikat baik mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban dengan cara menikahi korban, sehingga dengan hal tersebut lebih dapat melindungi kehormatan martabat korban dibandingkan dengan penyelesaian secara jalur hukum. Nah, dari penjelasan tersebut ditetapkan delik aduan absolut dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dimaksudkan untuk melindungi diri pelibat korban, keluarga, kehormatan dan martabat dari korban dan keluarganya. Apabila dengan membuat pengaduan kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa pasal 263 ayat 2 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28b Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu. Terima kasih. Baik. Yang mulia mohon izin perkenalkan saya Rifda Adwitya Sudarwin, perwakilan dari pemerintah. Izin melanjutkan keterangan terkait yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Penjelasan terhadap dalil bahwa pasal 288 KUHP dengan ketentuan pasal 28D dan pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan, martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual di dalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam pasal 248 KUHP. Dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 248 KUHP terdiri atas dua unsur subjektif. Unsur subjektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 288 ayat 1 KUHP adalah unsur yang diketahui. Kata yang ia ketahui berarti bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 288 ayat 1 KUHP mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku yang ditujukan pada keadaan korban, yakni bahwa korban tersebut merupakan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawinkan. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 288 ayat 1 KUHP adalah unsur yang sepantasnya harus ia duga berdasarkan ketentuan pasal 288 ayat 1 KUHP. Di samping mensyaratkan keharusan adanya unsur dolus sebagaimana dimaksud pada unsur yang ia ketahui. Kata yang sepantasnya harus dia juga mensyaratkan keharusan adanya unsur kulpa pada diri pelaku terhadap keadaan korban, yakni bahwa korban tersebut merupakan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawinkan. Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 288 ayat 1 KUHP mempunyai unsur subjektivitas yang pro parte culpa. Yang kedua, dalam pasal 288 ayat 1 di KUHP diisyaratkan bahwa hubungan persetubuhan antara pelaku dan korban harus dilakukan dalam perkawinan. Perkawinan yang dimaksud di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 288 ayat 1 KUHP ialah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jungto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga hubungan persetubuhan dalam perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus dipandang sebagai hubungan persetubuhan di luar perkawinan. Yang ketiga, tentang apa yang dimaksud dengan wanita yang belum waktunya dikawinkan, artinya belum pantas disetubuhi karena masih anak-anak di bawah umur. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU strip 15/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin perempuan. Adapun yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak wanita serta memberikan kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang yang lebih baik. Yang keempat, berdasarkan uraian tersebut, maka batas usia 19 tahun tepat digunakan sebagai penafsiran frasa belum waktunya untuk dikawinkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perintah dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU strip 15/2017 tanggal 13 Desember 2018, di mana putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi sesuai dengan asas hukum yang dikenal sebagai asas erga omnes dan asas negatif legislator yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Bukan hanya bagi para pihak berperkara saja, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pasal 288 KUHP bertentangan dengan ketentuan pasal 28G dan pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual di dalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam pasal 288 KUHP adalah tidak tepat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Faizal. Yuk. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penjelasan dan argumennya. Mohon izin kepada Yang Mulia untuk saya menjelaskan tentang petitum dari penjelasan tersebut. Silakan. Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian ketentuan pasal 293 ayat 1 dan ayat 2, pasal 288 KUHP terhadap ketentuan pasal 28D dan pasal 28G. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Kedua, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Ketiga, menyatakan ketentuan pasal 293 ayat 1 dan ayat 2 pasal 288 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28D dan pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian keterangan ini atas perkenan perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami
Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia. Demikian Majelis Hakim MK yang kami muliakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada beberapa pendalaman, pertanyaan atau klarifikasi dari para yang mulia. Yang pertama dari Hakim Anggota 2, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini untuk wakil dari pemerintah, staf ahli Kemenkumham, klarifikasi saja ya. Di halaman 11, karena itu tertulis sudah kita terima dan tadi sudah dibacakan, itu huruf C langsung huruf G, H, I, J, K. Ini L dibaca I. Dan apakah ada yang terlewati yang D, E, F-nya? Baik Yang Mulia, ini nampaknya salah ketik. Harusnya berurutan dari C langsung ke D, tidak ke G. Kami akan berbagi Yang Mulia. Ya, karena ini supaya ini kan tadi saya lihat dari tertulisnya, lalu ketika dibaca C, G, H, jadi G. Ini D. Yo. D, betul Yang Mulia. H jadi E, F, dan seterusnya. Iya Yang Mulia. Terus yang kedua di halaman 13, 1. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 288 dari dua unsur subjektif pertama terus lalu disebutnya unsur objektif kedua, ini maksudnya gimana? Iya, ini harusnya subjektif Yang Mulia. Jadi konsisten yang pertama. Ini sudah dikoreksi begitu ya klarifikasinya? Betul Yang Mulia. Jadi yang unsur subjektif kedua ya? Iya, betul Yang Mulia. Bukan unsur objektif kedua, saya kira itu saja yang baru saya lihat dari yang tertulis dan dari yang sudah dibacakan tadi. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Selanjutnya pada Hakim Anggota 1, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ke DPR, Presiden dan pemerintah. Saya ini pandangan dari pihak pemerintah lebih dulu, minta supaya dijelaskan bagaimana sesungguhnya pandangan pemerintah dan DPR nanti di rancangan Undang-Undang KUHP itu berkaitan dengan paradigma hukum pidana itu. KUHP ke depan itu seperti apa? Apakah tetap tegas itu bagian dari hukum publik yang mengatur kehidupan yang pada dasarnya yang dicapai adalah kehidupan atau ketentraman, kedamaian dari seluruh elemen masyarakat atau seperti apa? Karena saya tadi agak kaget ketika memberi pandangan bahwa korban perbuatan cabul atau asusila ini masuk pada persoalan atau sifatnya privat. Ini kemudian kalau pandangan ini benar adanya seperti ini yang diyakini oleh pihak pemerintah dan DPR, tolong kami diberi pandangan yang lebih jauh lagi bagaimana argumen keprivatannya ini kemudian bisa mendapatkan jawaban substansi yang bisa meyakinkan mahkamah karena berkaitan dengan bagaimana nanti kehadiran negara di situ. Kehadiran negara yang kemudian yang sebenarnya dalam perkara-perkara yang sifatnya publik, perkara pidana ini sesungguhnya tidak perlu ada aturan atau syarat yang kemudian secara individu itu harus dijadikan syarat absolut atau syarat relatif, misalnya sekalipun yang kemudian tidak bisa dilakukan penuntutan. Jadi negara diam saja ketika kemudian sebenarnya tahu ada korban di situ. Kalau kemudian itu adalah dipandang sebagai hal yang sifatnya privat. Bagaimana kualitas ke depan hukum pidana kita kalau sifatnya privat? Bagaimana kualitas ke depan hukum pidana kita kalau ini kemudian kita anggap ada kebenarannya? Memang benar syarat pengaduan itu kemudian dianggap di zaman Belanda, kita harus lihat itu undang-undang zaman Belanda yang kemudian kita adopsi. Kemudian pandangan ke depan hukum kita, bagaimana hukum pidana kita, apakah tetap seperti itu? Ini sebenarnya yang dicoba dikritisi melalui pemohon ini, terlepas nanti beralasan apa tidak. Jadi syarat yang ada di pasal 293 KUHP kalau tetap dipertahankan misalnya bahwa yang harus mengajukan pengaduan itu adalah korban, sementara korban yang di situ adalah anak-anak yang usianya belum jelas. Bagaimana kalau anak-anak itu memang relatif betul-betul masih
anak bahkan balita sekalipun misalnya, apakah ada kemudian nyali untuk melapor, mengadu? Kalau kita kemudian tertegun dengan syarat-syarat formal seperti ini, sementara kejadian itu ada betul, peristiwa ada betul, apa negara diam saja? Bagaimana kemudian tujuan hukum pidana untuk mendapatkan keamanan, keadilan, ketertiban di masyarakat kalau betul-betul ada kejadian dan peristiwa dan korbannya anak-anak yang kemudian terhalang saat formal semata tidak bisa mengadu? Padahal negara tahu, apalagi kalau ditekankan oleh argumen pemerintah pendapat itu, nanti kami minta pandangannya apakah benar akan dipertahankan seperti ini. Karena kita paham, kita tidak bisa meminta historikal daripada perumusan norma ini karena memang KUHP yang tahun 1946 itu DPR-nya pun sekarang apa yang waktu itu sudah ada apa belum? Apa tinggal diadopsi saja? Kan ini penting. Nanti kami minta pandangannya. Ini permohonannya seperti sederhana. Makanya tadi DPR juga mempersoalkan petitum. Petitum nanti yang menilai Mahkamah Konstitusi. Tapi memang itu tarikan petitumnya angka 3 dan angka 4 bisa dipisahkan. Sehingga kami ketika itu layak permohonan ini kemudian diplenokan, terlepas dari bagaimana nanti pendapat Mahkamah Konstitusi, paling tidak isu-isu sangat menarik dan mungkin akan mendapatkan pembelajaran semua. Kita semua edukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengenai pasal 288, itu kan mintanya pemohon justru memang dijadikan 19 tahun. Sementara itu sudah menghadapkan pada putusan MK yang sama, 19 tahun. Kemudian di angka 14 penjelasannya pemerintah mengatakan di awal bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka batas usia 19 tahun tepat untuk digunakan, tapi landingnya di terakhirnya argumen pemohon tidak tepat. Nanti coba jelaskan apakah kalau benar bahwa yang dirujuk adalah putusan MK tentang 19 tahun usia minimal atau usia anak dewasa. Kedewasaan itu seperti apa yang diinginkan pemohon itu dalam petitumnya. Sepanjang frasa belum waktunya untuk dikawini diubah menjadi batas umur 19 tahun sepaham dengan apa yang dijelaskan pemerintah. Tapi di sini argumen pemohon yang menyatakan ini inkonstitusional, terlepas dasar pengujiannya adalah pasal beberapa konstitusi. Tadi mengatakan tidak tepat, padahal di awalnya kalimat yang mengatakan batas usia 19 tepat untuk digunakan. Mohon nanti dijelaskan soal itu supaya kedua pasal ini saling berkaitan. Yang pasal 288 itu syarat untuk mengajukan pengaduan, sementara pasal 293 itu adalah untuk korban, bahwa kriteria belum waktunya dikawini itu memang sangat relatif. Oleh karena itu, terlepas seperti apa disampaikan oleh DPR tadi sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu juga tetap akan dituntut dengan pasal KUHP, standar daripada unsur-unsur deliknya. Di sini ada beberapa hal yang memang perlu ada penegasan yang clear, yang itu bisa nanti didapatkan dari pihak pemerintah dan DPR. Apalagi kalau nanti ada keterangan ahlinya, misalnya nanti di perkembangan persidangan ini. Izin itu saja yang mulia, nanti dilengkapi keterangan yang mungkin itu yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Silakan jika ada yang ingin disampaikan lain. Terima kasih yang mulia. Saya kalau pemerintah juga ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh hakim anggota 1 di halaman tadi yang dikoreksi angkanya halaman 11. Angka 11 tadinya huruf G, berarti menjadi huruf D. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan dan seterusnya. Tadi Yang Mulia Hafidah sudah menyampaikan bahwa memang untuk menurut landasan filosofis, konsep delik aduan itu memang agak susah. Tetapi dari sisi teori, hampir semua pakar berpendapat bahwa sebenarnya konsep delik aduan itu dengan adanya konsep delik aduan, karena ini memberikan perlindungan hak asasi yang maksimal kepada korban tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah korban diberi pilihan apakah kasus yang harus diproses dengan konsekuensi, mungkin semua orang atau halayak akan mengetahui kejadian tersebut. Itulah sebabnya diberikan kebebasan kepada korban untuk memilih apakah dia akan meneruskan atau tidak meneruskan.
Karena untuk memilih apakah dia akan meneruskan atau tidak, karena tadi soalnya perlindungan yang maksimal kepada korban menganggap bahwa saya tidak mau diproses karena bisa membuat aib, maka ia tidak dilanjutkan. Itu sebagai prinsip delik aduan yang absolut. Kalau dia mengatakan bahwa berpikiran tidak apa-apa, bahwa aib tersebut akan dibuka, yang penting hukum itu harus ditegakkan dan tentu akan diadukan. Nah, yang saya mau klarifikasi, apakah prinsip itu yang Anda maknai sebagai delik aduan itu adalah hukum privat, atau memang ada dasar pemikiran atau landasan pemikiran yang menurut pemerintah, dan ini bukan bagian dari hukum publik, tapi di bagian dari hukum privat, sehingga ini masuk kategori privat. Nah, nanti tolong diklarifikasi agar jelas. Jangan kita misalnya menjadi tersesat, kemudian mengelompokkan delik itu ke dalam delik privat. Karena selama ini secara teori yang namanya pidana itu tidak privat tetapi publik. Tapi kalau ada landasan pemikiran atau dasar pemerintah yang bisa terkemukakan, saya kira kami bisa belajar dari hal itu. Terima kasih, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Jadi itu beberapa pertanyaan atau catatan dan pendalaman dari para yang mulia. Kemudian oleh DPR maupun pihak pemerintah nanti memberi tanggapan atau jawaban melalui tambahan keterangan tertulis. Kemudian ada yang ingin disampaikan lagi dari DPR maupun pihak pemerintah. Mohon izin yang mulia, jika diizinkan dari Badan Karya DPR RI yang mulia. Ya, silakan. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim karena kami tadi belum dapat memberikan keterangan DPR sebelum sidang dimulai karena masih ada koreksian akhir dari tim kuasa. Kami mohon maaf juga jika belum bisa memberikan tepat waktu sebelum persidangan. Lalu, mohon izin yang mulia, sedikit menanggapi dari yang mulia Hakim Anggota 2 mengenai keterangan DPR. Bagaimana perangan DPR dan Presiden ke depan di keterangan DPR saat ini yang telah disampaikan oleh tim kuasa tadi, bahwa jadi memang DPR berpandangan ke depan ini masuk ke dalam ranahnya publik, tidak masuk ke dalam ranahnya privat yang mulia. Tetapi yang ada di dalam KUHP saat ini, yang pasal-pasal yang saat ini diuji diharapkan masih tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena meskipun ada undang-undang perlindungan anak yang tidak masuk ke dalam delik, yang masuk ke dalam delik biasa, bukan masuk ke dalam delik aduan yang juga masih dipergunakan dulu. Baik, dari pemerintah cukup. Baik yang mulia, terima kasih. Pertama mohon maaf, tadi ada satu kesalahan dari segi penulisan di halaman 11 dan insya Allah kami koreksi. Ya, nanti disampaikan saja dalam keterangan tambahan beserta koreksinya. Baik, akan kami siapkan tanggapan secara tertulis. Baik, untuk pemohon apa akan mengajukan ahli atas saksi? Iya yang mulia, kami akan mengajukan ahli. Untuk DPR apa akan mengajukan saksi atau ahli juga? Belum ada yang mulia. Baik, kalau begitu berarti untuk sidang selanjutnya hanya seorang ahli dari pemohon. Untuk itu sidang ditunda selama 2 minggu. Pak Ditra, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang mulia. Apakah pada tanggal 18 Oktober 2022 tepat pukul 11 ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, jika begitu berarti untuk sidang selanjutnya hanya seorang ahli dari pemohon. Untuk itu sidang ditunda hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 11. Dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum sidang. Kemudian sebelum sidang ditutup, terima kasih kepada pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perkara nomor 21/19/2022 perihal pengujian material pasal 288 dan pasal 293 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hari Selasa 18 Oktober 2022.
Adapun tata tertib persidangan dan tata ruang sidang. Yang pertama, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga. Yang kedua, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Kemudian yang ketiga, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang yang pertama membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Yang keempat, membawa peralatan demonstrasi masuk ke dalam ruang sidang. Yang kelima, merusak atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. Yang keenam, makan atau minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Kemudian yang ketujuh, menghina para pihak, saksi, dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. Kemudian yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Kemudian yang ke-10, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kemudian peraturan yang keempat, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 kecuali ayat 2 huruf H berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Kemudian yang kelima, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib yang pertama menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dan sopan selama persidangan. Yang kedua, menunjukkan sikap terhormat kepada majelis hakim dengan sikap tertib berdiri ketika majelis hakim masuki dan meninggalkan ruang sidang. Yang ketiga, memberi hormat kepada majelis hakim dengan membubuhkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. Kemudian peraturan yang keenam, dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat atau tanggapannya terlebih dahulu harus meminta atau mendapat izin dari ketua sidang. Kemudian yang ketujuh, para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Kemudian yang kedelapan, para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada majelis hakim melalui panitia pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. Kemudian yang ke-9, para pihak, saksi, dan ahli akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik mahkamah wajib memberitahukan kepada kepanitiaan mahkamah sebelum persidangan dimulai. Demikian tata tertib persidangan dan tata ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 21/PUU/19/2022 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon atas nama Bapak Hanafi SH LLM. Kemudian untuk kehadiran pihak-pihak hadir kecuali DPR. Sebelum memberikan keterangan, ahli dipersilakan berdiri untuk diambil sumpahnya. Yang mulia hakim anggota 1, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara Hanafi SH, silakan masuk di ruang sidang. Silakan berdiri didampingi oleh petugas sumpah dan akan disumpah sesuai dengan agama saudara kita agama Islam. Ikuti lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik, terima kasih.
pendalaman sekiranya ada. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia, sebagai posisi yang terhormat. Pendapat hukum permohonan pengujian pasal 228 dan pasal 293 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta 1 November 2022. Mahkamah Konstitusi yang mulia, setelah membaca dan memahami dengan seksama permohonan yang diajukan oleh pemohon Saudara Deho Renaldi Saputra dan Saudari Salwa Satabila terkait permohonan pengujian material pasal 288 dan pasal 223 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggapan ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Hakim, bahwa pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini permohonan pengujian materi pasal 288 dan 293 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28D dan 28G Undang-Undang 1945. Yang kedua, Majelis Hakim, dalam membaca suatu teks undang-undang berlakulah sebuah postulat primo accessory tenda as verbis ne sermonis video observator oratio si felix sine argumentis, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. In caso aquo, dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal aquo yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Majelis Hakim yang terhormat, bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang perempuan termasuk di dalamnya perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta. Kejahatan yang paling serius di mana beberapa parameter suatu perbuatan termasuk graviora delicta adalah: satu, kejahatan tersebut berdampak victimisasinya sangat luas dan berlangsung lama atau bisa seumur hidup. Kedua, kejahatan tersebut merupakan super mala per se, sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat atau people condemnation, baik nasib nasional maupun internasional. Ketiga, memiliki lembaga yang dibentuk khusus, dalam hal ini adalah Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak atau KPAI dan sebagainya. Keempat, kejahatan dilandasi oleh konvensi internasional. Kelima, adanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Keempat, Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dampak yang timbul akibat kejahatan seksual perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam, dimulai dari dampak psikologis yang trauma, dampak fisik seperti organ internal, seperti dampak sosial seperti kekucikan dalam lingkungan sekitar, bahkan dan ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat baik nasional maupun internasional. Yang kelima, Majelis Hakim, berdasarkan prinsip judul perundang-undangan dan bagian perundang-undangan yang menentukan bahwa pasal 293 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 288 KUHP merupakan pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, sehingga demi tercapainya prinsip tersebut maka substansi konten isi pasal tersebut harus memberikan kepastian hukum demi kepentingan terbaik anak. Yang keenam, Majelis Hakim, bahwa pertumbuhan hukum pidana di luar kode ini sangatlah masif, sehingga pemerintah memimpin proses RUU KUHP melakukan rekodifikasi terhadap KUHP Indonesia. Beberapa tindak pidana yang termasuk dalam undang-undang sektoral ditarik kembali ke crime atau kejadiannya ke dalam KUHP. Hal ini bermaksud agar KUHP dijadikan sebagai induk dari aturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Dalam kaitan dengan konstruksi itu, maka ketentuan yang ada dalam KUHP termasuk pasal 293 ayat 1 dan 2 serta pasal 288 KUHP sebagai kejahatan inti terkait pencabulan dan persetubuhan terhadap anak seharusnya memiliki kepastian hukum sehingga tidak boleh tafsir bahkan merugikan kepentingan terbaik anak. Yang ketujuh, Majelis Hakim, dalam hal pidana dikenal delik aduan atau klah delikten dan delik biasa gewon delikten. Delik aduan berarti bahwa untuk memproses suatu perbuatan pidana dibutuhkan aduan dari korban. Sebaliknya, delik biasa tanpa membutuhkan aduan, maka perbuatan pidana tersebut dapat diproses berdasarkan hukum acara pidana. Pasal 293 ayat 2 KUHP yang merupakan frasa penuntut dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu merupakan kategori delik aduan absolut, di mana perbuatan pidana hanya dapat diproses
tidak berani melaporkan pelaku dan ini menghambat korban untuk menuntut pelaku. Yang ke-8 majelis hakim bahwa pasal 293 KUHP tidak jelas memberikan pernyataan umur atau usia beberapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa. Bahkan dalam beberapa kasus bagaimana diuraikan dalam permohonan para pemohon masih terdapat penuntut umum yang memastikan kedewasaan berdasarkan pasal 330 KUH Perdata di mana usia belum dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta multitafsir dalam penerapan pasal 293 KUHP. Yang ke-9 bahwa ketentuan delik dalam undang-undang yang umum haruslah sejalan dengan undang-undang yang khusus pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana perbuatan pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai delik biasa. Artinya tanpa pengaduan dari pihak korban pun aparat penegak hukum dapat bergerak dan memproses perbuatan tersebut. Berbeda dengan halnya dalam pasal 293 ayat 2 KUHP yang mensyaratkan aduan dari korban. Hal ini sebaiknya harus diseragamkan karena sudah jelas-jelas dan merugikan korban yang harus dipaksa memuat pengaduan agar perbuatan pidana terhadap dirinya dapat diproses. Bahkan konsekuensinya dari delik aduan, maka apabila aduan dicabut atau ditarik oleh pihak korban, maka perkara berpotensi dapat dihentikan. Yang ke-10 majelis hakim bahwa pasal 288 KUHP frasa belum waktunya dikawini belum memberikan penjelasan terkait batas usia dalam waktunya dikawini, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan dan multitafsir dalam tataran penerapan hukum seperti apa belum waktunya untuk dikawini sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUHP, sehingga sebaiknya merujuk pada undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/1975 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa usia perkawinan baik laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Yang ke-11 berdasarkan RUU KUHP versi September 2019 perbuatan cabul terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 1423 RUU KUHP yang berbunyi setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberikan hadiah yang dinyatakan di bawah timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyiasatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut juga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Apabila melihat konstruksi yang dibangun oleh tim perumus RUU KUHP, maka terlihat delik perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam RUU KUHP itu merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Yang terakhir majelis bahwa delik perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak masuk dalam ke ranah publik dan bukan ranah privat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 76E untuk pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76E berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. Dari pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76E untuk pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Demikian halnya perbuatan cabul terhadap anak persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam pasal 1423 RUU KUHP yang berbunyi setiap orang memberi atau berjanji atau memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyiasatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 432 RUU KUHP merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Hal ini menandakan betapa berbahayanya perbuatan cabul terhadap anak yang masuk ke dalam ranah publik bukan ranah privat. Mahkamah Konstitusi yang mulia berdasarkan berbagai uraian di atas sampailah pada kesimpulan bahwa satu berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan pasal 293 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 288 KUHP bertentangan dan melanggar prinsip negara hukum dan prinsip kemampuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil setelah persamaan di dalam hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua bahwa pasal 293 ayat 1 KUHP dengan frasa belum dewasa dan pasal 288 KUHP dengan frasa belum waktu dikawini merupakan ketentuan yang multitafsir sehingga patut diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang terakhir bahwa pasal 293 ayat 2 sepanjang frasa menentukan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu atau delik absolut, maka demi kepastian hukum juga menjadi delik biasa. Jika hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik sebagian maupun seluruhnya, maka Mahkamah Konstitusi sudah tepat sebagai guardian of constitution, sebagai pelindung konstitusi.
Demikian majelis hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya majelis hakim saya ingin menyampaikan bahwa permohonan yang saya baca ini ada perubahan dibanding yang dikirimkan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ahli. Pemohon dipersilakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya selaku kuasa hukum pemohon izinkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sebagaimana yang saya sebagaimana pada saat sidang tanggal 4 Oktober yang lalu, kami menyaksikan kembali dari channel YouTube Mahkamah Konstitusi, dan dari siaran ulang tersebut saya mendapatkan beberapa poin yang bisa kami catat. Pertama, poin-poin dari keterangan kuasa presiden di situ menyinggung di menit 44 menitnya mengatakan bahwa belum dewasa dalam KUHP itu rujukannya adalah pasal 330 KUH Perdata. Mungkin bisa dijelaskan oleh ahli apakah dalam konteks belum dewasa dalam hal ini itu memakai dasar dari rujukan pasal 330 KUH Perdata atau bagaimana? Karena kami sendiri masih awam untuk melihat konteks permasalahan seperti ini. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu di menit 56 detik 30 dalam channel YouTube Mahkamah Konstitusi kami saksikan bahwa Kuasa pemohon, saudara silakan mengajukan pertanyaan atas keterangan atau penjelasan dari ahlinya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan keterangan siapapun. Nanti majelis hakim yang akan mempertimbangkan keterangan ahli dengan yang lain. Jadi saudara tidak diperkenankan mengadu atau menanyakan keterangan dari pemerintah atau ahli yang lain ke ahli yang didengar sekarang. Silakan. Baik yang mulia. Jadi saya hanya ingin bertanya mengenai satu hal dalam pasal 293 ayat yang pertama berbunyi frasa belum dewasa, di mana belum dewasa ini masih terdapat rujukan di dalam pasal 330 KUH Perdata yang sudah ahli sampaikan, dan kami ingin bertanya juga bahwa apakah benar masalah konteks belum dewasa ini rujukannya adalah pasal 330 KUH Perdata. Itu saja yang mulia. Cukup? Baik. Sekarang kuasa presiden dipersilakan jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik. Kepada ahli kami mau menanyakan, tadi kan ada salah satu poin yang disebutkan oleh ahli bahwa pasal 293 KUHP maksud saya dengan pasal 288 tidak cukup melindungi kepentingan anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang mau kami tanyakan, menurut ahli ketika korban itu anak yang belum di bawah umur atau terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik yang anak masih di bawah umur itu, menurut pendapat ahli bagaimana kemudian perlindungan terhadap anak itu, mengingat pada waktu itu pembentukan KUHP itu belum ada undang-undang perlindungan anak seperti saat ini. Mohon dijelaskan untuk ahli. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Baik, dari meja hakim yang mulia Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dari keterangan saudara, baik yang tertulis maupun yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang menurut saudara ada tambahan. Saya ingin klarifikasi saja. Kalau saudara ahli mengatakan bahwa pasal 293 ayat 2 itu sebenarnya tidak memberikan perlindungan hak asasi kepada anak yang maksimal, bahkan dari keterangan saudara bisa ditangkap bahwa pasal ini ketika dijadikan sebagai delik aduan itu justru mengabaikan hak asasi manusia. Hak asasi anak. Saya ingin klarifikasi saja. Apa sebenarnya filosofinya untuk membedakan antara delik biasa dengan delik aduan? Silakan dijawab. Mohon izin menjawab, majelis. Silakan. Baik, kalau kita bicara secara filosofinya mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak itu, mengapa itu ahli menerangkan harus delik biasa, karena kan yang melatar belakangnya adalah bahwa ingin melindungi kepentingan daripada korban, karena korbannya adalah anak. Dan kita juga tahu dalam hukum pidana itu fungsinya itu mengatur ketiga kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan individu, kemudian yang kedua kepentingan negara, dan yang terakhir kepentingan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita atau tadi telah ditanyakan oleh penanya sebelumnya,
Hafiz, itu delik aduan absolut karena kan yang diberikan hanya ranah keluarga saja. Dan jadi kalau misalkan itu sudah menjadi kepentingan yang lebih luas dalam lingkup masyarakat lebih luas, maka itu menjadi delik biasa atau dewan delikten, bukan delik aduan atau kelas delikten. Mungkin begitu majelis yang pengumuman ahli. Kalau kita lihat perkembangan pidana sekarang, kan pemidanaan itu ada pergeseran. Kalau tadinya lebih dititik beratkan pada physical punishment, sekarang lebih mengarah kepada social punishment. Nah, pada sisi lain, kalau kita lihat sebenarnya bahwa perlindungan terhadap masyarakat termasuk anak itu menjadi salah satu pertimbangan agar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terekspos, bahkan kalau diekspos, mungkin justru hak asasinya menjadi lebih terabaikan. Hal-hal yang sifatnya privasi mestinya dilindungi, tetapi kemudian harus diekspos. Ini bisa berpengaruh terhadap masa depan si anak. Itulah sebabnya kenapa dikategorikan dia sebagai delik aduan, agar ada pilihan bagi mereka apakah harus dibuka sehingga memberikan hukuman kepada pelaku atau dia tidak perlu mengekspos agar masa depannya tidak rusak gitu. Karena kalau terekspos itu kan masa depannya bisa diketahui oleh umum bahwa dia ini sudah korban perkosaan dan lain-lain sebagainya. Nah, filosofinya sebenarnya di situ. Jadi delik aduan itu adalah ingin memberikan perlindungan maksimal kepada korban, sehingga pilihannya apakah korban mau mengadukan dengan konsekuensinya diproses kemudian terekspos sehingga masyarakat luas mengetahui, atau dia tidak perlu melapor sehingga tidak terekspos. Pada saat itu hak asasinya dan hal-hal yang bersifat privasi tadi tidak diketahui oleh umum. Apakah seperti itu? Mohon izin majelis menjawab. Jadi kalau mengenai delik aduan dengan ekspos tadi, menurut ahli memiliki pandangan yang berbeda. Karena kalau ekspos mengenai persoalan identitas daripada korban itu tersebar, itu sebetulnya sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Peradilan Pidana Anak. Di situ sudah dijelaskan bahwa mengenai pihak dalam SPPA yaitu korban anak, pelaku anak, bahkan saksi anak itu memang harus dilindungi identitasnya. Jadi tidak boleh disebar. Apabila tersebar nanti ada sanksi pidananya di pasal 93. Yang saya maksud begini, sekalipun itu delik aduan, itu kan berarti tidak memberikan imunitas kepada pelaku. Jadi delik aduan itu tidak memberi imunitas kepada pelaku, justru memberikan pilihan kepada korban. Yang mana yang dia mau pilih. Konsekuensinya adalah kalau dia melapor, memang diproses secara hukum. Tetapi kemudian kepentingannya pribadi, dokumen privasinya, hal-hal yang privasi itu menjadi konsumsi umum, sehingga haknya sebenarnya lebih terabaikan. Apakah tidak seperti itu? Jadi sebelum izin majelis, sebelum ahli menekuni bidang akademis, ahli juga sempat dalam ikut advokasi perlindungan anak. Di situ dalam fakta-fakta lapangan memang yang dikhawatirkan itu mengenai tadi penerapan hukumnya. Jadi apabila penerapan hukumnya salah menerapkan dalam hal ini adalah polisi, maka di situ ya perlu dipertimbangkan lagi bahwa itu harus delik biasa. Baik. Yang kedua ini soal pasal 293 ayat 1 soal belum dewasa dan pasal 288 yang belum waktunya dikawini. Saudara ahli mengatakan bahwa ini pasal multitafsir karena tidak jelas apa rujukannya dewasa, apa rujukannya belum waktunya dikawini. Apakah ketentuan yang umum yang mengatur mengenai batas usia dewasa di KUHP itu tidak cukup? Di KUHP kan sudah ditentukan batas usia dewasa 16 tahun. Apakah tidak bisa merujuk ke sana? Silahkan. Baik majelis, izin menjawab. Kalau misalkan batas dewasa itu diparameterkan dalam KUHP itu menurut ahli tidak tepat, karena dalam KUHP itu rasanya batas waktu dewasa, dan yang menjadi persoalan kita adalah batas waktu belum dikawini. Itu tentunya berbeda. Kalau frasa yang persoalkan yaitu batas waktu belum dikawini, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1
menjadi 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jadi ketika di-grade-nya naikkan itu tentu ada beberapa pertimbangan di situ. Jadi apabila kita merujuk pada asas lex basis derogat legi generi, maka hukum yang berlaku khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus diterapkan karena merujuk pada batas waktu dikawini yaitu Undang-Undang Perkawinan, harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu batasnya tadi. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Selanjutnya dari Hakim Anggota 2, silakan. Ya, saya sedikit saja yang mulia. Saudara ahli begini, kalau pasal 288 itu kemudian belum waktunya dikawini dan dibuat minimal menjadi 19 seperti yang tadi Anda usulkan, kalau demikian, apakah sudah dicermati? Apakah kalau kemudian dalam perkawinan itu kemudian ada persetubuhan, tapi karena usianya sudah 19 tahun dan ada luka, dengan demikian tidak bisa ditutup? Lukanya luka badan dan bukan luka psikis. Atau karena akibat persetubuhan tersebut dan kalau sudah 19 tahun ke atas, apakah persetubuhan dalam perkawinan itu yang sah dan kemudian ada luka? Dan jika ada unsur-unsurnya dalam perkawinan yang sah tersebut ada luka dan itu sudah tercantum di pasal 28, kemudian bisa dilepaskan dari ancaman pidana kalau sudah ditolerir dengan kenaikannya 19 tahun ke atas. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka yang menikah memang di bawah umur 19 tahun dan dengan menggunakan dispensasi nikah tersebut? Apakah ditemukan juga kejanggalan dalam luka-luka tersebut? Dan di mana kemudian berkaitan dengan pasal 293 yang kalau ada itu syaratnya harus ada absolut aduan, di mana absolut ini bukan menjadi delik aduan lagi, dan di akhir sebenarnya justru mendorong adanya restoratif justice. Nah, kalau kemudian dibuat bahwa itu merupakan delik biasa dan tidak difilter bahwa sebenarnya Anda itu punya hak privat yang kemudian adalah korban tersebut, dan sebenarnya juga didorong pada restoratif atau keadilan yang dimana sebelumnya undang-undang perlindungan anak tersebut. Nah, lalu kemudian dari kuasa presiden tadi terkait dengan pasal 288 unsur pasal itu memang betul kalau kita baca pasal tersebut, dan di mana di sana sudah terjadi bahwa diketahuinya harus patut disangkanya, dan itu adalah salah satu unsur yang memang ada di sana. Tetapi kalau kita melihat di dalam hukum pidana, maka hukum pidana kita itu mengatur asas dualistis dan bukan asas monistis, dan antara perbuatan dan pertanggungjawaban itu sangat dipisah. Dan jadi kalau kita melihat perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang memang dilarang yang memiliki sanksi terhadapnya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu merupakan elemen yang penting adalah kesalahan. Jadi kemudian itu pasal yang belum dewasa di dalam pasal 293 juga saya kira tadi sudah dijelaskan, yang sudah ada pertanyaan dari Yang Mulia. Dan kalau kemudian belum dewasa di dalam ayat 2 dianggap atau masuk dalam delik aduan, maka tetap ahli akan berpendapat bahwa memang merugikan kepentingan terbaik anak. Yang pertama bahwa baru bisa diproses kalau adanya aduan. Dan yang satu lagi juga bisa berpotensi dihentikannya, karena kalau ada aduan dicabut maka bisa saja di SP3 dan diselesaikan dan tidak lagi diteruskan. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling serius. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Bu Ahli, silakan memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih mohon izin yang mulia. Jadi saya masuk ke pertanyaan terakhir tadi mengenai restoratif justice atau yang disingkat RJ. Nah, RJ ini memang paradigma dari hukum pidana modern. Di situ paradigma dari diperkenalkan oleh Albert Eglas tahun 1977. Nah, kita hukum pidana Indonesia itu sudah beralih dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern yang sebelumnya hukum pidana klasik itu menekankan atau berorientasi pada penghukuman lex talionis atau retributif, dan sekarang beralih kepada paradigma hukum pidana modern yaitu restoratif tadi. Nah, restoratif justice ini juga ada peraturan-peraturan teknisnya di Perja Peraturan Jaksa Agung di Undang-Undang Perja nomor 15 tahun 2020 juga diatur, dan Perkap juga diatur. Mengenai RJ, restoratif justice ini tidak bisa
ditekankan atau dipukul rata diskriminasi ke semua tindak pidana tidak bisa, hanya tereliminatif di beberapa tindak pidana. Di antaranya yaitu tindak pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas itu tidak bisa di restoratif justice, karena itu menunjukkan kenapa tidak bisa, karena ancaman pidana lebih dari 5 tahun itu menunjukkan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua yaitu mengenai tindak pidana pada nyawa dan tubuh, itu tidak bisa di restoratif justice. Dan restoratif justice ini bisa dilakukan untuk beberapa tindak pidana, di antara yaitu yang berkaitan dengan dignity atau nama baik, martabat, misalnya contoh pencemaran nama baik, penghinaan, dan bisa dilakukan juga pada hal-hal yang merugikan properti, hak milik, misalnya penggelapan, penipuan. Nah, ahli tadi juga menyebutkan bahwa pencabulan terhadap anak itu merupakan syarat-syarat yang memang tidak bisa di-RJ, karena itu berkaitan dengan tubuh, ada psikis dan fisik yang terganggu di situ. Oleh karena itu, maka ahli berpendapat bahwa kalaupun toh itu ada pemberian keadilan, maka itu tidak menghilangkan perkara yang akan dilanjutkan tadi. Terus kemudian tadi lanjut pertanyaan dari kuasa hukum pemohon mengenai pasal 330 KUH perdata, apakah bisa diakomodasikan dalam KUH pidana mengenai batas waktu tadi. Nah, ahli berpandangan bahwa pasal 330 KUH perdata ini bisa saja sah saja diakomodasikan mengenai batas waktu dalam KUHP ini, karena kan sebelum KUHP setelah Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan belum berlaku, atau misalnya KUHP ini berlaku sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka apabila batas usia anak ini diekuivalenkan sama kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 330, itu tidak menjadi persoalan karena sama-sama paradigma hukum lama. Kemudian menyambung pertanyaan tadi kuasa hukum pemohon mengenai unsur-unsur apa saja yang ada dalam pasal 288 tadi. Nah, ahli pernah membaca bahwa dalam pasal 288 itu ada unsur pro parte deus dan pro parte culpa. Jadi dalam norma yang ada pro parte deus, pro parte culpa itu di dalam satu norma terhadap ada unsur kesengajaan dan juga kealpaan di situ. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum pidana Indonesia itu kita menganut asas dualistis, bukan monistis. Jadi Turgening Strafverfeit atau pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana itu berbeda. Jadi yang dimaksud perbuatan pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma hukum pidana. Sedangkan Turgening Strafverfeit atau pertanggungjawaban pidana itu menekankan pada beban yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Terus yang terakhir tadi mengenai pasal 288 itu yang jadi persoalan ahli, yaitu mengenai tadi multitafsir, sehingga menurut ahli itu menjadi dipertimbangkan oleh majelis. Sekian majelis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli. Untuk pemohon, ahlinya masih ada atau sudah cukup? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, dari kuasa presiden apakah mengajukan ahli atau saksi atau cukup? Jelas yang mulia, cukup. Baik, kalau begitu sidang ini adalah sidang terakhir dan para pihak dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat tanggal 9 November 2022 hari Selasa. Jadi 7 hari sejak sidang terakhir ini. Sudah jelas ya, kuasa presiden? Jelas yang mulia. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kesimpulan.
Berdasarkan sidang permohonan uji materi pasal 288 dan pasal 293 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas menghasilkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kemudian yang kedua, menyatakan ketentuan norma pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua atau wali atau kuasanya. Kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Kemudian yang keempat, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.